Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi honorer, yang mana ada satu kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer di tahun ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan peresmian kantor perjuangan honorer oleh One Team Press. Semoga ini menjadi pertanda baik untuk Bapak Ibu honorer. Terkait dengan hal ini, simak informasinya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi mengenai channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Di sini disampaikan sebagaimana informasi yang diliput oleh jpnl.com bahwa kantor pusat perjuangan honorer di Jakarta diresmikan One Team Press. Semoga jadi pertanda baik. Ini info terbaru Bapak Ibu per Sabtu 16 September 2023. Ikuti terus informasi berikut. jpnn.com Jakarta mencatat satu informasi yang merupakan kabar gembira terkait dengan nasib honorer. Para honorer yang memperjuangkan nasibnya agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, punya kantor pusat di Jakarta. Ingat Bapak Ibu ya, para honorer yang ingin berjuang menjadi ASN, baik PNS maupun P3K, oleh pemerintah telah meresmikan kantornya di Jakarta sebagaimana yang diberitakan pada informasi ini dan telah diresmikan oleh One Team Press. Kantor Pusat Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia (FPPPI) di Jalan Dwi Warna 3 nomor 24 Jakarta Pusat pada hari Kamis 14 September 2023 diresmikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Sidarto Danu Subroto. Jadi secara resmi Bapak Ibu, ini sudah diresmikan kantor perjuangan para honorer ini, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa di Jakarta di sana ada kantor perjuangan para honorer. Jadi kantor ini adalah kantor pusat Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia atau yang disebut dengan FP3I yang terletak di Jalan Dwi Warna 3 nomor 24 Jakarta Pusat. Mantan ajudan Presiden Soekarno itu menyatakan tidak rela ribuan tenaga honorer hidup terlantar setelah mengabdi pada nusa dan bangsa ini. Sidarto menyampaikan hal itu dalam sambutannya saat meresmikan kantor pusat Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia FP3I di Jalan Dwi Warna 3 nomor 24 Jakarta Pusat pada hari Kamis 14 September 2023. Insya Allah ya, saya akan berusaha terbaik untuk saudara-saudara semua. Tentunya ini adalah untuk Bapak Ibu honorer. Ini kata Sidarto dalam sambutannya saat meresmikan kantor pusat FP3I sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta pada hari Jumat 15 September 2023. Nah, tentunya dengan telah diresmikan kantor pusat ini Bapak Ibu untuk perjuangan para honorer, berarti ya ini ada alamat ya untuk menyampaikan berbagai keluhan para honorer untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Ketua Umum FP3I Alfonsius Matli berharap keberadaan kantor pusat FP3I membawa berkat bagi tenaga honorer di seluruh
wilayah Indonesia. Beliau menyampaikan katanya, saya mau apa yang kami lakukan ini membawa keberhasilan bagi orang lain. Mudah-mudahan dengan peresmian gedung putih lembaga FP3I, perjuangan lembaga ini diperhatikan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini kata Alfonsius selaku Ketua Umum. Alfonsius menjelaskan keberadaan kantor pusat FP3I adalah untuk mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah, serta untuk menampung aspirasi dan perjuangan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Semoga Gedung Putih ini menjadi sejarah untuk para honorer yang menginginkan perubahan status, yang tadinya honorer bisa menjadi pegawai negeri sipil. Dengan kata lain, saya menginginkan mereka para honorer yang 160.000 pekerja ini bisa sukses, katanya. Lebih lanjut, Alfonsius menitipkan masa depan anggota FP3I kepada pemerintah melalui One Team Press, karena tenaga honorer merupakan bagian dari pembangunan Indonesia di berbagai bidang tentunya. Sebagaimana kita ketahui bahwa honorer itu terjabar di 6 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang penyuluh, pertanian, peternakan, dan perikanan. Demikian juga dengan honorer bidang fungsional dan juga administrasi. Nah, tentunya itu adalah para honorer yang benar-benar mengabdi di negeri ini, yang wajib dan suatu hal yang wajar kalau aspirasinya ditampung dengan wajar dan berkeadilan. Saya mau titipkan masa depan kami untuk menyampaikan kepada pemerintah saat ini, mengingat beberapa bulan ke depan mungkin pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi sudah berakhir, kata Alfonsius. FP3I yang didirikan di Kabupaten Timika pada tanggal 28 Oktober 2018 ini merupakan federasi serikat pekerja tingkat nasional yang bertujuan melindungi hak-hak dasar para pekerja pelayan publik di Indonesia. FP3I juga bertujuan untuk mengingatkan kesejahteraan bagi tenaga honorer dan keluarganya. Jadi Alfonsius mengatakan bahwa pihaknya bersifat independen, demokratis, dan tidak membedakan anggota berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun aliran politik. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu, sebagaimana yang diberitakan melalui informasi ini, bahwa kantor pusat pelayanan honorer itu sudah disahkan dan sudah diresmikan, terutama untuk para honorer yang masih belum terakomodir menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K. Demikian informasinya, semoga perjuangan para honorer membuahkan hasil yang baik demi masa depan yang baik. Sampai ketemu pada informasi berikutnya, terima kasih.